2023 seluruh Partai Amanat Nasional se-Indonesia ini datang hadir menghadiri pendaftaran Partai Amanat Nasional seluruh Indonesia sebagai peserta pemilu di 2024, mendaftarkan seluruh bakal calonnya, membirukan seluruh Indonesia ini untuk bagaimana agar supaya kami dapat menangkan pemilu legislatif di 2024 ini. Ini menjadi ikhtiar kami, seluruh partai kami, seluruh kader kami. Alhamdulillah pada hari ini lebih kurang pada jam 15.00 WITA 15.20 WITA kami bersama-sama dengan 45 bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bima yang tersebar di 6 dapil. Dapil 1 ada 9 calon, kemudian dapil 2 ada 7 calon, kemudian dapil 3 5 calon, dapil 4 ada 5 calon juga. Selanjutnya dapil 5 ada 9 calon dan dapil 6 itu 10 calon. Semuanya terpenuhi insya Allah, termasuk keterwakilan 30% perempuan dan perubahan PKPU terbaru insya Allah kami juga sudah memenuhi insya Allah ya, dan tentunya di sini akan dilakukan verifikasi oleh KPUD dan akan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Bima. Yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili DPD PAN Kabupaten Bima dan seluruh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Amanat Nasional secara resmi menyerahkan berkas kami untuk dapat diperiksa oleh KPUD Kabupaten Bima. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bima, Bapak Adi Mulyadi, kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita dengarkan kata penerimaan yang akan disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Bima. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Wahyudin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Mandiri, pertama-tama saya tidak berbuka diri dengan panjang. Kemudian yang kedua, selamat datang kami sampaikan pada partai politik Partai Amanat Nasional yang pada kesempatan ini datang pada sekitar pukul 15.30. Mohon maaf sebelumnya kami sampaikan bahwa ada kendala teknis di problem di PLN sehingga sedikit terhambat penerangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Selanjutnya pada kesempatan ini untuk mempersingkat waktu, kami hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangannya sesuai dengan yang dijanjikan, karena beberapa partai politik yang telah menyampaikan informasi ke kami agar hari ini harus bekerja, tapi tidak bisa ternyata PAN bisa memenuhi sesuai dengan janjinya. Dan ini pada kesempatan ini Partai Amanat Nasional membawa beserta berkasnya nanti akan kami periksa, yakni formulir B
pengajuan calon dan formulir lapor. B. Pengajuan daftar calon. 3. Kami beserta tim sebenarnya sudah sedikit terlambat ini Pak. Kami hanya bisa langsung untuk memeriksa saja sekarang supaya mempersingkat waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ucapan terima kasih sekali lagi agar pada kesempatan berikutnya ini supaya langsung penyerahan berkas calon. Pak Haji silakan permohonan untuk menyampaikan dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya penyerahan berkas pengajuan daftar calon yang akan disampaikan oleh pimpinan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bima kepada Ketua KPU Kabupaten Bima atau pejabat mewakili. Maskot. Langsung penyerahan maskot ini. Tadi ada ya. Ada cindera mata. Ini maskot kafe itu. Terima kasih kepada pimpinan DPD Partai Amanat Nasional beserta rombongan. Berikutnya berkas bakal calon pengajuan bakal calon dari Partai Amanat Nasional akan diserahkan kepada tim yang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, demikian rangkaian acara serah terima nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Kami kasih dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam seluruh itu tapi anggota harus ada kepada saya.
Kalau saya lihat bahasanya di Mas Tujuan itu terkait kan konsultasi lagi. Tapi yang kurang tidak habis. Prosedur standar operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam penyerahan dan penerimaan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bima pada pemilu 2024, waktu dan tempat waktu pendaftaran, yakni tanggal pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bima pemilu tahun 2024 mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2024 selama 14 hari. Kedua, hari pertama sampai dengan hari ke-13 mulai pukul 08 sampai dengan 16.00 WITA sebagaimana jam atau pukul yang tertera di kantor KPU Kabupaten Bima yang telah disesuaikan dengan jam atau pukul WITA yang berlaku secara nasional. Ketiga, hari ke-14, hari terakhir pendaftaran mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 WITA sebagaimana jam atau pukul yang tertera di kantor KPU Kabupaten Bima. 4. Apabila ketua dan sekretaris atau yang diberikan mandat untuk mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bima telah tiba di kantor KPU Kabupaten Bima dan mengisi buku registrasi atau buku tamu pada jam 23.59 WITA sesuai dengan bunyi huruf A, angka 3, namun petugas penerima masih menerima berkas pasangan calon yang lain, maka tetap diterima pengajuannya untuk dilakukan pengecekan berkas dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bima. 5. Waktu kehadiran ketua dan sekretaris atau yang diberikan mandat adalah waktu sebagaimana yang tertera pada buku tamu yang disesuaikan oleh KPU Kabupaten Bima. B. Tempat pendaftaran yakni kantor KPU Kabupaten Bima dengan alamat Jalan Sultan Muhammad Salahuddin, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Poin B. Tata cara pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bima. 1. Pengajuan dilakukan Bima dari Persatuan Pembangunan. Adapun acara yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu pertama, mohon kesediaan ketua partai politik Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan kata-kata untuk menyampaikan kata-kata penyerahan dan yang kedua kata-kata penerimaan dari ketua KPU Kabupaten Bima, dan yang ketiga serah terima sangat dukungan
untuk mempersingkat waktu, dimohon kesediaan kepada Ketua Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan kata-kata penyerahan kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuriddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Ketua KPUD beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta jajarannya, yang saya hormati rekan-rekan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan. Langsung saja, Pak Ketua. Jadi kehadiran kami pada kesempatan sore ini dalam rangka mendaftarkan bakal calon anggota legislatif kami dari Partai Persatuan Pembangunan. Hanya saja, ya, tadi kami sempat komunikasi dengan salah satu komisioner KPU untuk membicarakan lebih awal kehadiran kami di sini. Pertama, permohonan maaf kami karena belum bisa menyelesaikan administrasi secara penuh karena ada kendala dari DPP. Karena itu tahap akhir dalam proses penginputan di silon. Belum adanya persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat, ya, karena memang harus mengurusi semuanya dalam rentang waktu yang dipersiapkan ini bagi kami sangat singkat, ya. Dalam proses penyebutan daftar keseluruhan calon anggota legislatif kami sudah selesai dan sudah clear semuanya. Dan insya Allah kalaupun ada perbaikan itu mungkin sesuatu yang terlewatkan saja, ya. Tapi insya Allah semuanya sudah selesai. Hanya terkendala pada persetujuan DPP, dan ini terjadi semua di semua kecabangan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami hadir karena semalam kami melakukan proses ini mulai dari kedua dan sebagainya, sehingga sudah kami ingatkan bahwa hadir dan hari ini pada ini boleh segera bocor aja. Kalau niatkan ngobrol, jadi Gori dan Gori, ya, kita harus mengaitkan dulu. Insya Allah dalam waktu dekat besok kami sudah bisa tuntaskan. Ini kan berbasis aplikasi. Kalau diminta fisik, hari ini kita bisa dapatkan fisiknya. Tapi kalau yang sudah fisiknya, insya Allah besok sudah selesai. Hanya saja sudah terjadi. Dan ucapkan terima kasih bagi kami yang mewakili dari pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan atas keramah-tamahan yang luar biasa dari para aparat penyelenggara pusat yang selama ini bagi kami sangat setiap kali kami berkonsultasi baik via phone, ya, bahkan kami datang langsung ketika kan penjelasan langsung, dan alhamdulillah sangat baik dan sangat manis sekali, ya. Ya mungkin itu pengantar penjelasan singkat dari kami, ya, mewakili seluruh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan. Demikian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih kami sampaikan kepada Ketua Partai Persatuan Pembangunan Bapak Muhammad Erwin SP. Selanjutnya kata-kata penerimaan dari KPU KTP-nya Bima yang akan diwakili oleh Divisi Hukum Pak Wahyudin Syah, Sarjana Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kami ucapkan pada teman-teman Partai P3 yang pada kesempatan ini berkesempatan hadir. Bagi kami Partai P3 tetap mendaftar. Adapun kekurangannya tentu akan kami periksa kekurangannya. Jika seperti yang disampaikan itu benar ada kekurangannya, tentu kami di KPU Kabupaten Bima karena sudah datang Pak Komisioner Bawaslu, tetap kami perlakukan sama. Kami juga menempatkan di kursi yang sama, kami juga menerima dengan kedudukan yang sama, dan berkas yang jika pun dianggap kurang itu akan dilengkapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, seperti itu. Sehingga pemberlakuannya sama dengan partai sebelumnya. Ada juga yang seperti P3 datang bersama mendaftar tapi dengan masih terdapat kekurangan. Insya Allah kami akan memberikan tanda bahwa teman-teman sudah mendaftar tetapi terdapat kekurangan, seperti itu. Sehingga meskipun pada kesempatan ini Partai P3 masih melengkapi, kami menganggap tetap datang mendaftar sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh P3 ke kami. Demikian yang bisa kami sampaikan, karena mohon maaf teman-teman P3, kami juga sedang mengecek kelengkapan dokumen dari salah satu partai, yakni Partai Amanat Nasional, dan sedang berproses, sehingga kami juga terbagi waktunya. Makanya kami mohon maaf jika sedikit terdapat kekurangan pada saat awal datang tadi. Seharusnya kami menerima dari pintu depan, sehingga kami hanya menerima di dalam ruangan saja. Mohon maaf sekaligus kami sampaikan. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami cukupkan, sehingga kita akan menyampaikan tanda bahwa teman-teman P3 telah datang mendaftar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati dulu sebentar, mohon diganti. Ya. Bisa ada. Ya. Silakan teman-teman Bawaslu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman Bawaslu, teman-teman KPU, yang saya hormati pula ketua dan pengurus DPC, ya istilahnya di P3, DPC P3 Kabupaten Bima. Ini teman-teman KPU juga harus menjelaskan terkait ini kan datang, harusnya kan ada dokumen yang dibawa, sehingga ada hal yang bisa diterima. Kalau tidak ada dokumen dalam datang pendaftaran ini, apa yang harus kita tanda terima? Tidak ada bedanya dengan datang konsultasi kalau tidak ada dokumen yang dibawa misalnya. Ini kan harus jelas dulu dokumen-dokumen apa yang sudah lengkap menurut pengakuan P3 tadi, dan itu nanti akan diperiksa oleh teman-teman KPU dan dibuatkan tanda terima, dan terhadap kekurangan tersebut itu harus diuraikan di tanda terima tersebut, sehingga jelas teman-teman P3 nanti akan mendapatkan
gambaran secara umum dan gambaran secara khusus apa yang harus diperbaiki dan apa yang kurang, sehingga ke depan di saat perbaikan mereka akan mendapatkan gambaran bahwa ini yang harus dibawa saat melakukan perbaikan. Kalau memang hari ini dikasih tanda terima pengembalian. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cek. Halo. Mungkin bisa saya jelaskan, teman-teman Partai P3, jika ada berkas, apapun berkas yang dibawa untuk pencalonan, mungkin bisa kami periksa. Adapun kekurangannya, ya nanti kami akan menyampaikan apa saja kekurangannya untuk dilengkapi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin itu Pak Diwin, Pak Ketua. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PKPU tanggal 14. Ya. Ada berkas yang dibawa? Berarti hari ini hanya datang memenuhi niat. Iya. Jadi ini sedikit Pak Ketua, biar ini clear. Ini datang daftar apa datang silaturahmi atau konsultasi? Ya. Nah, maksudnya kalau iya, maksudnya biar clear. Karena kan terpublish ini P3 datang mendaftar, tentu harus ada tanda terima pendaftaran. Tetapi kalau memang tidak datang mendaftar, tidak ada tanda terima karena tidak ada dokumen yang dibawa. Contoh kejadian kemarin Partai Nasdem, kita ceritakan aja sehingga tidak ada perlakuan beda. Partai Nasdem menyerahkan dokumen mana yang ada untuk dokumen syarat pencalonan. Urusan silon itu kan urusan aplikasi, yang diinput itu adalah dokumen itu ya. Ya enggak apa-apa kalau memang hari ini tidak ingin dikatakan datang mendaftar, enggak masalah. Tetapi saya ingin mendapat kejelasan itu saja, karena nanti jangan dipersepsikan kok partai lain pulang dengan TT, kita ndak pulang dengan TT. Ya, ndak apa-apa. Kalau ndak mau pulang dengan TT, berarti datang hari ini bukan datang mendaftar, gitu. Tidak apa-apa jika begini. Iya, kita paham. Kan ada syarat pencalonan, ada syarat calon. Syarat pencalonan itu di print out dari silon. Tidak akan keluar kalau ya bawa aja syarat calon fisiknya gitu.
Kita paham, tidak mungkin keluar di silon itu kalau tidak diinput gitu. Statusnya kami kembalikan meskipun yang di bawah ini masih terdapat banyak kekurangan. Dan ibu pulang dengan terima. Datang Memang Bawaslu ini menjelaskan mencari jalan lurus. Jalan pertama juga. Siap. Maksudnya kalau datang itu bawa badan Kalau Bapak datang sendiri, datang rame-rame daftar, tak pulang dengan TT, sudah datang. Datang konsul. tinggal menunggu standar terluar kursus dikembalikan. Boleh. Foto bersama bawa nanti di KPU. Iya betul. Prosedur standar operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam penyerahan dan penerimaan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bima pada pemilu 2024, waktu dan tempat waktu pendaftaran, yakni tanggal pengajuan
bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bima pemilu tahun 2024 mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2024 selama 14 hari. Kedua, hari pertama sampai dengan hari ke-13 mulai pukul 08 sampai dengan 16.00 WITA sebagaimana jam atau pukul yang tertera di kantor KPU Kabupaten Bima yang telah disesuaikan dengan jam atau pukul WITA yang berlaku secara nasional. Ketiga, hari ke-14, hari terakhir pendaftaran mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 WITA sebagaimana jam atau pukul yang tertera di kantor KPU Kabupaten Bima. 4. Apabila ketua dan sekretaris atau yang diberikan mandat untuk mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bima telah tiba di kantor KPU Kabupaten Bima dan mengisi buku registrasi atau buku tamu pada jam 23.59 WITA sesuai dengan bunyi huruf A, angka 3, namun petugas penerima masih menerima berkas pasangan calon yang lain, maka tetap diterima pengajuannya untuk dilakukan pengecekan berkas dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bima. 5. Waktu kehadiran ketua dan sekretaris atau yang diberikan mandat adalah waktu sebagaimana yang tertera pada buku tamu yang disesuaikan oleh KPU Kabupaten Bima. B. Tempat pendaftaran yakni kantor KPU Kabupaten Bima dengan alamat Jalan Sultan Muhammad Salahuddin, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Poin B. Tata cara pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bima. 1. Pengajuan dilakukan oleh ketua dan sekretaris partai politik peserta pemilu 2024 pada kepengurusan tingkat kabupaten atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum partai politik peserta pemilu. 2. Dalam hal ketua dan sekretaris partai politik peserta pemilu 2024 pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima tidak dapat hadir pada saat pengajuan bakal calon, pengajuan dapat diwakili oleh pengurus partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima. 3. Ketua dan sekretaris partai politik peserta pemilu 2024 pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima atau yang diberikan surat kuasa dari ketua partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima wajib mengisi buku tamu dan memakai ID card yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten Bima. 4. Ketua dan sekretaris partai politik peserta pemilu 2024 pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima atau yang diberikan surat kuasa dari ketua partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima dan 7 orang tim pendukung atau penghubung meliputi ketua, sekretaris, LO, dan operator yang memahami dokumen pengajuan menuju ruang penerimaan berkas. 5. KPU Kabupaten Bima juga menyediakan ID card untuk ketua dan sekretaris partai politik peserta pemilu 2024 pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima atau yang diberikan surat kuasa dari ketua partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima dan rombongan sebanyak masing-masing 7 orang dengan menunjukkan ID card sebagai tanda masuk oleh KPU Kabupaten Bima. 6. Setelah mengajukan berkas dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bima, ketua dan sekretaris partai politik peserta pemilu 2024 pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima atau yang diberikan surat kuasa dari
ketua partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima menuju ruang media center untuk melakukan konferensi pers. 7. Konferensi pers untuk setiap partai politik peserta pemilu 2024 dialokasikan waktu maksimal 30 menit. 8. Ketua dan Sekretaris Partai Politik peserta pemilu 2024 pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima atau yang diberikan surat kuasa dari Ketua Partai Politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima mendampingi petugas penerima berkas pencalonan sampai menerima tanda bukti pendaftaran. 9. Ketua dan Sekretaris Partai Politik peserta pemilu 2024 pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima atau yang diberikan surat kuasa dari Ketua Partai Politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima bertanggung jawab terhadap pendukung yang dibawa pada saat pengajuan. 10. Ketua dan Sekretaris Partai Politik peserta pemilu 2024 pada kepengurusan tingkat kabupaten atau yang diberikan surat kuasa dari Ketua Partai Politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima serta pendukung wajib menjaga keamanan dan ketertiban serta menaati seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku selama proses pendaftaran berlangsung. 11. Untuk media peliput menggunakan ID card yang disediakan oleh KPU Kabupaten Bima. 12. Awak media diberikan waktu maksimal 5 menit saat penyerahan dokumen pasangan calon. Selanjutnya awak media menuju ruang media center untuk konferensi pers bersama dengan Ketua dan Sekretaris Partai Politik peserta pemilu 2024 pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima atau yang diberikan surat kuasa dari Ketua Partai Politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima. Selanjutnya di poin C, petugas pelaksana pengajuan. Petugas piket A. Petugas piket menerima Ketua dan Sekretaris Partai Politik peserta pemilu 2024 pada kepengurusan tingkat kabupaten atau yang diberikan surat kuasa dari Ketua Partai Politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima dan 7 orang tim pendukung atau penghubung masing-masing partai politik peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana huruf B angka 4. Petugas piket menyediakan buku tamu untuk diisi dengan lengkap nomor, hari, tanggal, jam, nama, alamat, nama partai politik, tujuan, dan tanda tangan oleh penghubung yang kemudian menyerahkan ID card khusus penghubung dengan terlebih dahulu mengecek dan mencocokkan antara KTP elektronik atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dengan mandatnya sebagai penghubung sebagaimana huruf A, angka 1, dan angka 3. C. Petugas piket mengarahkan atau mengantar penghubung ke ruang aula penyerahan dan penerimaan dokumen. 2. Ruang aula penyerahan dan penerimaan dokumen. A. Penerimaan dokumen dibagi dalam 5 tim yang masing-masing tim berjumlah 4 orang dan 5 orang. B. Tim penerima terlebih dahulu meminta salinan mandatnya sebagai penghubung kepada penghubung sebagaimana angka 1, huruf A dan huruf B dan KTP elektronik atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk selanjutnya dilakukan pengecekan dan pencocokan oleh tim penerima. C. Apabila huruf B tidak terpenuhi, maka tim penerima dapat menolak dan menyarankan kepada penghubung untuk dapat memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta meminta untuk dapat kembali sampai dengan batas waktu dan tempat sebagaimana huruf A, poin A, dan poin B. D. Apabila huruf B terpenuhi, maka tim penerima dapat menerima dokumen yang diserahkan oleh penghubung untuk dilakukan pemeriksaan
pengecekan, dan pencocokan terhadap dokumen tersebut. Apabila dokumen berdasarkan hasil pemeriksaan, pengecekan, dan pencocokan terdapat kekurangan dokumen yang diserahkan, maka tim dapat mengembalikan dokumen tersebut dan meminta kepada penghubung untuk melengkapi dan menyampaikan kembali sampai dengan batas waktu dan tempat pengajuan sebagaimana huruf A, poin A, dan poin B. Apabila hasil pemeriksaan, pengecekan, dan pencocokan dokumen dimaksud telah lengkap dan benar, maka tim penerima dapat memberikan tanda terima pengajuan dokumen dan berita acara penerima pengajuan bakal calon kepada penghubung. 3. Ruang media center. Jika ketua dan sekretaris partai politik peserta pemilu 2024 pada pengurusan tingkat Kabupaten Bima atau yang diberikan surat kuasa dari ketua partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima merasa perlu melakukan jumpa pers atau wawancara dengan media, maka tim media center memfasilitasi dengan menyediakan ruang media center. B. Durasi waktu yang disediakan maksimal 30 menit untuk masing-masing partai politik peserta pemilu 2024. C. Ketua dan sekretaris partai politik peserta pemilu 2024 pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima atau yang diberikan surat kuasa dari ketua partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima dapat menuju kembali ke ruang lobi. 4. Kembali ke ruang lobi, ketua dan sekretaris partai politik peserta pemilu 2024 pada kepengurusan tingkat kabupaten atau yang diberikan surat kuasa dari ketua partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bima kembali ke ruang lobi untuk mengembalikan ID card kepada petugas piket. D. Tata tertib. A. Penghubung dilarang 1. Membawa senjata api dan atau sejenisnya, senjata tajam dan atau sejenisnya, narkoba dan atau sejenisnya. 2. Menghina, menghujat, melontarkan kata-kata yang mengandung unsur sara dan atau ujaran kebencian lainnya yang dapat menyinggung perasaan penghubung lainnya. 3. Suap menyuap dan atau gratifikasi dengan pihak KPU Kabupaten Bima. 4. Perbuatan-perbuatan lainnya yang telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Poin B. Penghubung diharuskan 1. Menjunjung tinggi prinsip etika dan menghormati sesama penghubung. 2. Mengikuti prosedur standar operasional atau PSO dan tata tertib yang telah diatur oleh KPU Kabupaten Bima yang telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 3. Mengikuti ketentuan-ketentuan lainnya yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Ya, itulah keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bima nomor 256 tahun 2023 tentang prosedur standar operasional atau PSO, penyerahan dan penerimaan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bima pemilu tahun 2024. Persyaratan apa saja?
Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh bakal calon sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2022 pada pasal 11? Pertama adalah persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B, merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: A. Telah berumur 21 tahun atau lebih, B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, C. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, D. Dapat berbicara, membaca, dan atau menulis dalam bahasa Indonesia, E. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. F. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di poin G, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Pada poin H, sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. I, terdaftar sebagai pemilih. Poin J, bersedia bekerja penuh waktu. K, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Pada poin selanjutnya, bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada poin M, bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan atau karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Poin N, menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Pada poin O, dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan, dan poin P, dicalonkan hanya di satu dapil. Poin selanjutnya, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bakal calon harus memenuhi persyaratan: A, dicalonkan hanya oleh satu partai politik peserta pemilu, B, mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. C, mengundurkan diri sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten Kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir. Dan D, mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas pemilu kelurahan desa, dan panitia pengawas pemilu luar negeri. Selanjutnya,
3. Persyaratan berumur 21 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terhitung sejak penetapan DJT. 4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. 5. Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa terpidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon. 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik. Bagian kelima, dokumen persyaratan administrasi bakal calon. Pasal 12 Ayat 1, dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 meliputi A. KTP elektronik, B. Surat pernyataan bakal calon menggunakan formulir model BB pernyataan yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh bakal calon yang menyatakan bahwa 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Dapat berbicara, membaca dan atau menulis dalam bahasa Indonesia, 3. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota. 5. Bersedia hanya dicalonkan oleh satu partai politik peserta pemilu untuk satu lembaga perwakilan di satu dapil. 6. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai A. Kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara atau kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa. 7. Mengundurkan diri bagi bakal calon yang berstatus sebagai A. Anggota partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir. Atau B. Penyelenggara pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas pemilu kelurahan atau desa, dan panitia pengawas pemilu luar negeri. 8. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. 10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 11. Mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon. 12. Terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik.
13. Mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Dan 14. Data dan dokumen yang telah diinput diunggah melalui silon, yaitu benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang tersederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang. D. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari Pusat Kesehatan Masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melakukan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan gelap narkotika dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten kota. E. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih, dan F. Kartu anggota partai politik peserta pemilu. 2. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B angka 10 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon. 3. Ketentuan mengenai formulir model BB pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tercantum dalam lampiran ketiga yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini.